Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat perkue lagi yang hasilnya cantik banget. Ini dia bolu pandan potong keju ala Dapur Naima. Bisa dilihat ini tampilannya super duper cantik banget. Dan ini cara buatnya juga simple ya. Kita menggunakan metode all in one, jadi cepet banget. Dan hasil kuenya itu bakal super lembut dan pori-porinya kecil, jadi pas dimakan itu nggak seret sama sekali ya. Apalagi rasanya itu enak banget. Rasa bolunya sendiri itu udah manisnya pas, wangi pandannya harum, apalagi ditambah dengan topping keju yang melimpah dan ada cerinya kayak gini. Ini rasanya makin enak lagi. Pastinya cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan wadah yang kering dan bersih. Lalu aku masukkan 4 butir telur utuh. Ini kita gunakan telurnya yang masih fresh ya. Kemudian 80 gram gula pasir, kalau kalian suka manis bisa ditambahkan takarannya. 70 gram tepung terigu, aku gunakan yang protein sedang, boleh juga diganti dengan protein rendah ya. Lalu 20 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, kurang lebih 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh diganti pasta vanila atau vanila susu ya. Dan jangan lupa kita masukkan 1 sendok teh cake emulsifier, aku gunakan SP. Nah, ini semua bahannya sudah masuk semua kecuali margarin. Lanjut, ini tinggal kita mixer aja dengan kecepatan rendah dulu hingga cukup tercampur. Caranya itu mudah banget ya, seperti yang tadi aku bilang, kita gunakan metode all in one, jadi semua bahan itu dimasukkan menjadi satu dan dicampur dengan mixer seperti ini. Kalau bahan-bahannya udah mulai cukup tercampur, kita naikkan kecepatan mixer dan ini kita mixer adonannya menjadi putih pucat. Kita mixer aja, ini kita campurkan. Ini adonannya udah setengah agak kaku dan mengembang. Aku matikan dulu mixernya sebentar dan menggunakan spatula bagian pinggiran wadahnya itu aku rapihkan ya, biar adonannya itu bisa kejangkau dengan mixernya. Selanjutnya ini tinggal kita mixer kembali aja. Ini aku menggunakan kecepatan yang agak tinggi hingga adonannya itu benar-benar kaku, mengembang, kental, dan putih pucat. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kaku, kental, berjejak. Bisa kita matikan dulu mixernya. Dan selanjutnya ini aku masukkan dengan 100 gram margarin yang sudah aku lelehkan dengan cara ditim, dan ini juga kondisinya sudah hangat-hangat kuku atau dingin ya. Kita masukkan aja, kita tuangkan aja semuanya langsung seperti ini. Kalau udah, ini bisa kita mixer kembali aja menggunakan kecepatan paling rendah, dan ini sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama di mixer nanti adonannya itu bisa turun. Kita mixer cukup sebentar aja, dan kalau udah kita matikan mixernya dan lanjut ini kita aduk balik menggunakan spatula untuk memastikan adonannya itu benar-benar tercampur dan sudah tidak ada lagi margarin yang masih mengendap di dasar adonan. Selanjutnya ini adonannya sudah tercampur rata. Aku tambahkan dengan pasta pandan ya, ini secukupnya aja. Kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata ya, hingga warnanya itu berubah menjadi hijau semua dan sudah tidak ada lagi adonan yang masih berwarna putih. Dan di sini menurut aku warna hijaunya itu kurang, jadi aku tambahkan lagi ya dengan pasta pandannya. Dan aku aduk kembali hingga warnanya itu benar-benar tercampur dengan rata. Kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa kita tuangkan aja langsung ke loyangnya. Untuk loyangnya aku gunakan ukuran 22 cm, tingginya itu kurang lebih 4 cm ya. Dan sudah aku alasi dengan baking paper. Langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang.
Lalu jangan lupa menggunakan sumpit, ini kita pecahkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam adonannya, biar hasilnya itu nanti pori-porinya kecil dan halus. Dan dihentakkan juga ya loyangnya beberapa kali. Kalau udah, ini berarti adonannya sudah bisa kita panggang, tapi sebelumnya panaskan oven dulu kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Taruh loyang di rak bawah dan atur suhu di antara 150-165 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah ya, dan ini kita panggang kurang lebih 35-40 menit atau sampai kuenya itu matang. Nah, ini dia hasil kuenya setelah kurang lebih 40 menitan aku panggang. Bisa dilihat warnanya itu, permukaannya itu udah berubah kecoklatan. Ini warnanya pas ya, nggak yang kegosongan. Kita keluarkan aja bolunya dari oven. Ini pas baru dikeluarin wanginya enak banget, harum banget. Kita taruh di cooling rack dan ini pinggirannya kita sisir dulu seperti ini. Kalau udah disisir semua sisinya, lanjut ini bisa tinggal kita balik aja ya. Kalau sudah, nah ini bolunya tinggal kita tunggu dingin aja sebelum kita olesi dengan whipped cream. Pastikan itu sampai benar-benar dingin ya, biar nanti whipped creamnya nggak mencair. Nah ini bolunya sudah benar-benar dingin, ini aku tunggu kurang lebih 30 menitan. Ini udah benar-benar dingin ya. Lanjut ini tinggal kita olesi dengan whipped cream aja seperti ini. Untuk banyaknya, untuk tebalnya itu bebas disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kita berikan ini whipped creamnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga dulu dan tinggal kita kasih secara merata seperti ini. Kalau udah tinggal kita olesi aja ya, kita ratakan aja hingga seluruh permukaan bolunya itu tertutupi dengan whipped creamnya. Whipped creamnya sudah benar-benar rata seperti ini. Selanjutnya kita taburi aja dengan keju parut ya. Ini aku kasihnya agak banyak biar hasilnya itu bagus banget dan pas dimakan juga enak banget. Kita kasih secara merata sampai tertutupi gini ya. Nah ini keju parutnya sudah diberikan secara merata, sudah tertutupi semua permukaannya, cantik banget ya. Dan sebelum dipotong, ini pinggirannya aku rapihkan dulu. Kita potong tipis aja. Nah bisa dilihat warna pandannya itu langsung keluar ya, cantik banget. Kita potong sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya kayak gini. Dan kalau udah, ini lanjut kita potong aja kuenya. Dan ini kuenya aku potong bentuk kotak gitu, hasilnya 4x4, jadi ada 16 pieces. Kita potong rata dan rapi seperti ini. Kalau udah dipotong semua, sudah selesai dipotong semua, lanjut ini aku kasih dengan sedikit krim, lalu aku taruh cherry di atasnya. Aku taruh potongan cherry di atasnya seperti ini. Jadi hasilnya itu cantik banget ya, warnanya kontras banget antara keju dan juga cherry-nya. Bisa dilihat ini tampilannya super duper cantik banget dan kontras banget. Kalau udah selesai diberi potongan cherry semua, berarti bolu pandan potong kejunya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu pandan potong keju ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya super duper gampang, simple banget dan juga cepat. Kita gunakan metode all in one ya, jadi gampang banget. Semua bahan dimasukkan jadi satu dan tinggal kita campurkan aja. Dengan metode all in one juga bikin hasil kuenya itu super lembut, pori-porinya kecil, pas dimakan
bakalan gak seret sama sekali dan malah bikin nagih karena rasanya itu yang enak banget, manisnya pas, wangi pandannya juga berasa, apalagi ditambah dengan topping keju dan juga potongan cherry. Pokoknya ini rasanya enak banget, nikmat banget, dan pastinya cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Bisa dijual per pieces, potongan kecil gitu, atau satu loyang juga bisa, dan dimasukkan ke dalam snack box juga bisa banget. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.